setelah Lebaran. Ya, oke. Jadi hari ini Bapak Ibu yang baru datang ke sini, pertama kali ikut Zoom, selamat malam, salam kenal. Ya, saya Dedi dari Jogja. Kebetulan memang latar belakangnya terapis ya dari 2011 dan kita fokus ke terapis di bidang medis timur. Jadi medis itu ada dua, Bapak Ibu, timur sama barat. Ya, artinya banyak sekali orang-orang yang hari ini teredukasinya tentang medis barat. Ya, kalau sakit ya wajar setiap orang ke dokter, minum obat, suntik, operasi dan segala macam. Tapi ada satu lagi, Bu, namanya adalah medis timur. Nah, kita fokusnya orientasi kalau saya sendiri adalah fokus ke arah ke medis timur. Jadi medis timur, medis barat, ya bedanya adalah kayak kita punya rumah, Pak, gentengnya bocor, ya hujan netes ke sofa, sofanya kan basah ya. Geser sofa itu adalah medis barat, menurut genteng adalah medis timur. Ya, jadi ada dua solusi. Ya, contoh misalkan orang kena kolesterol, ya solusinya ada dua. Bisa kalau medis barat minum obat kolesterol atau pengencer darah seumur hidup. Tapi kalau di medis timur, livernya Pak dibenerin. Ya, kalau livernya kita oke, seimbang, itu kolesterol akan normal dengan sendirinya. Sama juga dengan darah tinggi, sama juga dengan diabetes. Ya, solusinya ada dua. Bisa minum obat diabetes seumur hidup atau insulin seumur hidup. Tapi kalau di medis timur, pankreasnya dibenerin. Ya, artinya Bapak Ibu kalau organ kita seimbang, itu tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi bisa dikatakan kalau hari ini kita ada penyakit atau keluhan ya, ya apapun keluhannya, mau itu kram atau tangannya kebas atau mungkin boyo sakit atau mungkin sudah jadi penyakit ya diabetes, kolesterol, darah tinggi, kanker jantung, stroke dan segala macam. Berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi tidak seimbang. Ya, fokus dari member adalah menyeimbangkan fungsi organ. Karena kalau fungsi organnya kita seimbang, tubuh itu ternyata muncul yang namanya self healing. Ya, dikatakan the best doctor in the world adalah badan kita sendiri. Tapi satu syaratnya adalah fungsi organ kita adalah seimbang. Nah, di medis timur kita kenal yang namanya yin yang wuxing, jadi keseimbangan fungsi organ. Jadi kalau organ kita sudah seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, itu konsepnya gampang dipahami, cuma memang prakteknya nggak gampang ya. Alat ITERA ini tidak semua orang bisa untuk menterapi orang, nah, apalagi menterapi diri sendiri. Karena kalau di medis timur kita tahu yang namanya chi atau meridian, itu tidak ada fisiknya, itu adalah energi. Jadi begitu chi kita tersumbat di meridian, itu harus tahu titik mana yang tersumbat, ya. Di situ diperlukan orang-orang yang punya keahlian khusus, ya. Jadi kalau misalkan udah sana, ya itu bisa dengan jarum diakupuntur atau ditotok atau direfleksi. Nah, untuk tahu titik itu, ya memang tidak gampang. Nah, hari ini kita diuntungkan dengan teknologi. Ya, ini teknologi yang sangat ajaib bagi saya sendiri, karena sangat membantu pekerjaan saya yang waktu itu jadi terapis ya. Dan banyak sekali malah justru saya punya pasien, ya dia sekarang jadi terapis juga. Ya lucu memang. Dulu pasien, ya begitu sembuh dengan alat ini, sekarang dia udah sembuh, dia kenalkan ke orang. Ya dia jadi terapi orang, dia bisa terapi orang dan segala macam. Nah, dia juga bisa ngajarkan lagi orang untuk terapi lagi. Ya, artinya hari ini Pak, kita diperkenalkan alat yang sangat user friendly. Jadi setiap orang bisa terapi mandiri di rumah masing-masing. Ya, jadi ini sangat menarik fenomena. Misalkan bangun tidur tengeng blow sendiri. Misalkan anaknya main keteklik blow sendiri. Atau mungkin panas blow, batuk blow sendiri. Atau mungkin jantungnya bermasalah blow sendiri. Nah, ini dengan alat ini selain sebagai P3K, banyak sekali teman-teman pasien itu yang dia sendiri bisa merawat dirinya sendiri tanpa harus kemana-mana. Ya, oke balik lagi Bapak Ibu ke konsep Yin Yang Boxing. Jadi di Yin Yang Boxing ini Bapak Ibu kita bisa melihat ada 5 unsur. Ya, 5 unsur ini di dalam badan kita, di dalam organ kita itu terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah unsur kayu. Pusat metabolisme adalah di kayu. Ya, di unsur kayu ini dia menghidupi api. Api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Jadi ada hubungan saling menghidupi di situ. Ya, unsur kayu itu di dalamnya ada liver dan empedu. Nah, ini pusat metabolismenya adalah di liver. Jadi bisa dikatakan semua penyakit atau keluhan yang kita tahu hari ini itu awal mulanya dari liver, dari hati. Ya, jadi liver ini kalau misalkan udah bermasalah, ya otomatis organ yang lain akan tidak seimbang. Ya, dia nggak bisa menghidupi api dan api pun juga akan kecil, nggak bisa menghidupi tanah dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga hubungan saling mendestroy, ya atau saling merusak. Jadi kayu ini merusak tanah, ya tanah itu mengotori air. Bahasa fisikanya seperti itu ya. Air memadamkan api, api melelehkan logam, logam mematahkan kayu.
Nah, ada dua hubungan ini Bapak Ibu yang sama-sama kuat, terjadilah keseimbangan fungsi organ di tengah-tengah itu. Ya, ada namanya yin yang wuxing. Nah, ini konsep ini menarik Bapak Ibu, karena konsep ini ternyata udah lahir 5.000 tahun yang lalu. Jadi zaman 5.000 tahun yang lalu di tradisional Chinese medicine sudah menemukan konsep ini. Ini luar biasa. Ya, di pengobatan Cina, pengobatan Timur ini sangat luar biasa sekali, bisa menemukan ini. Ya, dan itu 5.000 tahun yang lalu. Jadi bisa diaplikasikan, Bapak Ibu, misalkan liver kita berat, otomatis dia akan mendosor tanah. Asam lambung naik. Asam lambung naik, dia akan mendosor air. Ya, ginjal berat, kantong kemih juga berat. Kalau ginjal berat, dia akan mendosor api. Jantungnya ikut berat. Aritmia, jantung bocor, lemah jantung, dan segala macam. Ya, terus ke pertanyaannya adalah liver ini Pak sebagai pusat metabolisme ternyata kontribusi dia bisa sehat atau enggaknya. Jadi fungsi liver ini kita berat atau enggaknya. Jadi bukan berarti sakit liver ya. Liver ini berat atau enggak, ternyata kontribusinya adalah dari pola hidup. Ya, di mana 20% itu menyumbang. Ya, 20% pola makan kita itu ternyata membuat liver kita tuh ringan. Ya, dengan sarapan, makanan sehat dan segala macam. Liver kita tuh kerjanya ringan. Ya, terus 20% lagi dari pola hidup. Misalkan Bapak Ibu istirahatnya cukup, olahraganya cukup, tidurnya cukup, terus tidak begadang. Itu berkontribusi 20% terhadap liver kita itu kerjanya ringan. Tapi sebaliknya Pak, kalau pola makan yang nggak bagus, pola hidupnya juga nggak bagus, otomatis liver kita kan berat. Ya, jadi boleh dikatakan kalau pola makan, pola hidup 40% itu menyumbang liver kita itu berat atau ringan. Ya, terus kemudian sisanya adalah 60% dari pola pikir. Ya, dengan kita selalu bersyukur, ikhlas, gembira, itu ternyata membuat liver kita tuh ringan kerjanya. Nah, sebaliknya kalau misalkan orang gampang mengeluh, gampang cemas, khawatir, takut, ya, iri, dengki, dan segala macam ya, marah ya, itu membuat liver kita itu berat kerjanya. Ya, itu ngasih proyek besar lah ke liver. Jadi, Bapak Ibu perlu dinotis ya, kalau kita mengeluh, kita cemas, itu berarti lagi ngasih proyek besar ke liver. Livernya berat. Ya, livernya berat. Ya, jadi Bapak Ibu, di akupuntur ini Bapak Ibu, ya kita tahu kalau liver kita berat, ya kalau dengan pola pikir yang nggak bagus, otomatis chi kita juga ikut tersumbat. Nah, disinilah peran dari akupuntur tadi. Jadi kalau chi kita lancar, ternyata membuat liver kita ringan dan keseimbangan fungsi organ terjadi. Ya, sebaliknya kalau kita gampang cemas, gampang khawatir, takut, marah, membuat chi-nya nggak lancar, membuat livernya berat, otomatis muncullah satu persatu penyakit itu muncul satu persatu dalam badan kita. Nah, fungsi dari akupuntur tadi selain dia bisa mengaktifkan beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh sehingga dia rileks ya Bapak Ibu, dia mengalirkan chi tadi. Cuman memang untuk tahu titik akupuntur, titik meridian mana yang tersumbat, tidak semua orang bisa. Ya, butuh keahlian tertentu ya. Jadi orang-orang yang punya prana, punya kelebihan itu bisa. Ya, pertanyaan bagi kita orang biasa nih bisa nggak? Ya, kalau nggak ada alat bantu ya nggak bisa. Dan alhamdulillah hari ini kita dideklarasikan dengan IT Raket. Ini gelombang yang sangat ajaib ya. Ini gelombang kehidupan ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, dengan alat ini Pak, orang biasa seperti kita bisa tahu nih titik mana yang ada sumbatan, titik mana yang ada peradangan, titik mana yang ada sel abnormal tanpa kita perlu belajar prana, tenaga dalam dan segala macam. Ya, makanya salah satu fiturnya adalah user friendly. Jadi anak-anak kecil pun bisa terapi, kita pun juga bisa terapi diri kita sendiri, terapi mandiri. Ya, begitu ada titik yang terasa lebih panas, di situ berarti ada masalah gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, jadi ini liver saya ini berat nggak sih kerjanya hari ini? Ya, pertanyaan adalah ada salah satu ciri-cirinya. Jadi ya. Cirinya adalah salah satunya dampaknya adalah kolesterol mulai gampang naik, Pak. Ya, bisa dicek aja, Pak, di apotek atau mungkin bisa diukur dengan alat. Ya, kolesterol kalau udah mulai naik, ya livernya berat. Jadi kalau lu udah kolesterol naik, penyumbatan jantung, koroner, penyumbatan otak, stroke dan segala macam. Nah, kalau udah kayak gini, Pak, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, mau ke medis barat boleh, mau ke medis timur juga boleh. Semua ada konsekuensinya. Jadi kalau ke medis barat, ya Bapak Ibu dipastikan pasti minum obat kolesterol atau pengencer darah. Cuman memang konsekuensinya adalah seumur hidup. Ya, di mana semua obat yang dari medis barat itu dia nggak bisa merevitalisasi fungsi organ liver. Justru malah memberatkan liver kan gitu ya. Ya, nanti muncul penyakitnya. Itu tadi sebagai pengobatan jangka pendek. Untuk darurat oke, nggak apa-apa. Ya, kalau ke medis timur, livernya Pak dibenerin. Ya, titik meridian dan segala macam kita benerin. Nah, kalau dengan alat ini kita tinggal blow aja Pak, livernya tiap hari.
Iya, nanti kalau livernya udah seimbang, ya kolesterol akan normal dengan sendiri. Dan liver ini uniknya adalah kontribusinya adalah dari 60% pikiran. Ya, salah satunya dengan di blue, makanya banyak orang yang habis di blue dia rileks, aliran darahnya lancar, sinyal lancar, dia rileks. Ya, muncul rileks gitu. Sehingga livernya akan ringan kerjanya. Ciri yang lain adalah asam lambung. Nah, ini asam lambung nih banyak orang-orang yang tahu asam lambung tuh mah, Pak. Kalau nggak mah ya nggak asam lambung. Ya, jadi asam mah itu adalah salah satu dari efek dari asam lambung. Salah satu bagian terkecil dari efek dari asam lambung. Jadi asam lambung ini memberi peran, kontribusi 90% ya. Penyakit yang kita tahu hari ini semua dari keasaman tubuh, dari asam lambung khususnya. Jadi asam ini salah satunya zat yang dalam badan kita yang bisa membuat luka. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ada HCl pekat atau cuka yang pekat nempel di kulit nih, kan gatal. Ya, dikasih lagi makin gatal, lama-lama luka itu kulit. Nah, itu juga yang terjadi dalam badan kita. Jadi apapun yang dilewati oleh asam yang pekat tadi akan luka, muncul peradangan. Ya, mulai muncul. Kalau dia lewat usus besar ya muncul peradangan di usus besar. Namanya ambeien, tumor usus besar, kanker usus besar dan segala macam. Lewat di paru-paru, ya di saluran napas, ya dia akan muncul yang namanya peradangan. Ya, bisa radang tenggorokan, bisa asma, bisa bronkitis. Muncul dia lewat di saluran kencing ya, dia akan membuat luka di saluran kencing. Ya, muncul yang namanya radang saluran kencing, ya, saluran kencing, ya. Kemudian kalau asam nih udah mulai naik ya, kesamaan tubuh kita naik, semua organ berat, termasuk pankreas. Ya, pankreas ini kalau udah berat, fungsinya juga mulai berkurang, otomatis insulinnya akan sedikit. Ya, muncul penyakit yang namanya diabetes. Jadi bisa dikatakan orang yang diabetes itu pasti dari asam lambung. Ya, asam lambung dampak dari liver. Liver dampak 60% dari pikiran. Ya, jadi orang-orang diabetes kita bisa lihat, orang kalau udah kena diabetes, begitu dia stres, Pak, nah, kadar gula pasti naik. Ya, solusinya ada dua. Ya, kalau ke medis barat ya minum obat diabetes atau insulin seumur hidup. Atau ke medis timur, Pak, liver, lambung, pankreasnya dibenerin. Caranya seperti apa? Blow. Ya, semudah itu hari ini. Nah, kemudian salah satu juga ada organ yang sangat penting sekali, ya namanya organ ginjal. Ya, ginjal ini perannya 60% ya. Penyakit-penyakit yang kita tahu hari ini dari ginjal. Ya, masuk autoimun, alergi, gatal-gatal, masalah reproduksi, lemah safat, ejakulasi dini, keputihan, kesuburan, ya, mens tidak teratur, pembengkakan, ya, kistamium, kanker tumor, ya, kemudian darah tinggi, semua penyakit yang berhubungan dengan tulang, dengan otot, ya, osteoartritis, osteoporosis, radang sendi, trigger finger, frozen shoulder, ya, HNV, asam urat, ya, bengkak di mana-mana, misalkan udah mulai radang sendi-sendi ini kan kecil-kecil ya, ya, begitu purin masuk ke sendi-sendi ini, Pak, ini kayak apa? Ada gesekan antar tulang tadi. Ya, mulai kalau misalkan gesekan luka mulai terjadi peradangan di situ. Ya, jadi itu salah satu dampak dari ginjal kita yang berat. Ya, karena kalau ginjalnya udah berat, dia nggak bisa membuang purin. Kalau ginjal kita udah berat, semua mineral nggak bisa terserap. Kalsium nggak bisa terserap, dibuang ke persendian. Osteoartritis. Protein yang nggak bisa terserap, dibuang di bawah kulit. Namanya lipoma, papiloma. Ya, tumor dan segala macam. Ya, kalau udah mulai peradangan, bengkak, kanker dan segala macam. Ya, kalau di medis timur, Pak, ya solusinya adalah blue livernya, lambungnya, ginjal. Ya, jadi dengan alat ITERA Care ini, Pak, ya, semua penyakit dan keluhan, tindakannya cuma satu, basic blow. Tadi udah dijelaskan sama Pak Yona. Ya, liver di mana? Di tulang belakang. Pankreas tulang belakang. Jadi tulang belakang ada 12 organ utama kita dan semua titik meridian itu lewat tulang belakang. Rata-rata semua lewat titik meridian. Ada 3.500 simpul saraf di tulang belakang. Jadi kita tinggal blow aja di tulang belakang. Ya, setelah di blow di tulang belakang, baru di blow di 7 titik limpatik. Ya, tadi udah dijelaskan sangat detail sekali sama Pak Yona, luar biasa. Dan nanti Bapak Ibu bisa minta panduannya pada Zoom ini. Ya, jadi saya pastikan beliau-beliau ini yang mengundang Bapak Ibu ini udah tahu semua. Bahkan udah praktek ke diri sendiri dan bahkan udah praktek ke orang lain. Dan beliau ini udah tahu panduannya, videonya, nanti Bapak Ibu bisa minta langsung ke sana. Atau kalau misalkan satu kota bisa langsung minta training offline. Nah, ditambah lagi nanti demo sekalian. Ya, bisa diundang tetangga, saudara, kakak, adik, dan semua orang yang punya keluhan. Dan bisa dipastikan orang-orang hari ini, sekarang ini, Pak, 80% sehat bermasalah. Ya, sehat, dikatakan sehat-sehat, cuman kebas.
Sehat Pak, sehat. Cuman bangun tidur pegel. Sehat Pak, sehat. Cuman ini loh, lututnya ini kok agak sakit. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, sehat Pak, diabetesnya normal dong. Nah, habis minum obat. Tensinya normal dong, habis minum obat. Ya, sehat dengan obat. Ya. Makanya 80% hari ini Pak orang sehat bermasalah. Dan orang-orang seperti itu, ya termasuk diri kita sendiri adalah butuh yang namanya alat ini. Ya, mereka lagi menunggu. Kalau ditanya mau nggak minum obat seumur hidup, dia nggak mau. Ada nggak cara yang lain? Nggak ada. Ya, jadi kalau dibilang ya nggak mau, cuman nggak ada cara lain. Ya, begitu banyak. Mas Hedi, makasih. Saya sekarang udah lepas obat, lepas insulin. Ya, 5 tahun saya pakai obat tensi, Pak Deddy. Bukannya tensi normal, cuman penyakit-penyakit yang lain mulai muncul. Otot mulai kaku, sendinya mulai sakit, ya, alergi dan segala macam. Ya, hari ini semua penyakit saya hilang dan yang luar biasanya adalah saya lepas dari obat. Ya, banyak yang seperti itu, Pak Ibu. Dan hari ini kita muncul sebagai salah satu solusi. Jadi saya sendiri bersyukur kenal dengan ITERA ini, ya di saat kita masih hidup, ya kita udah tahu teknologi ini. Karena banyak orang-orang sebelum tahun 2020, ya yang nggak ngerti, Pak. Bahkan dulu sempat kita percaya bahwa diabetes nggak bisa sembuh. Iya, menurut versi medis barat memang nggak bisa sembuh karena memang dia menggeser sofa dan orang banyak percaya di situ. Ya, dengan alat ini begitu mudahnya orang lepas obat, begitu mudahnya orang autoimun ya sembuh, begitu mudahnya psoriasis ya minum obat salah, enggak minum salah. Nah, sekarang bisa lepas semuanya. Ya, jadi apapun penyakit dan keluhannya, tindakan cuma satu basic belum. Atau mungkin misalkan Bapak Ibu, oh di rumah sendirian segala macam, enggak ada yang nurutin nggak perlu tinggal duduk, masukin kakinya beres. Lakukan rutin sehari 2 kali, 2 sampai 3 kali untuk perawatan. Ya, jadi pastikan ya mau kita basic glow dengan blow, ya dengan blower, dengan itera, atau dengan bio, ya pastikan target air putihnya harus kena 35 mili kalikan berat badan. Apapun penyakit dan keluhannya, di luar penyakit karena kecelakaan atau bawaan naik. Ya, oke Bapak Ibu, ya itu sekilas info dari saya tentang medis timur. Ya, semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya dan bisa nanti kalau Bapak Ibu sudah sehat, diharapkan Bapak Ibu juga bisa membantu teman-teman di luar sana untuk menjadi lebih sehat. Ya, di luar sana banyak orang-orang yang perlu kita bantu, Pak. Ya, lututnya kayak ya kebasnya, ya migrainnya dan segala macam. Ya. Oke, sekian dari saya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya atau bisa lewat voice ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin Mas Eko udah bisa off on lah kayak. Pak Eko udah bisa on nggak nih? Bisa membantu pertanyaan. Oke, silakan. Dan nanti untuk minggu depan itu ada namanya parade testimoni. Ya, kita lagi eh, apa namanya banyak sekali yang daftar untuk parade ini testimoninya luar biasa. Jadi sangat ajaib. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat minggu depan tentang testimoni-testimoni yang ada. Nanti kita akan kumpulkan di sini. Ya, mereka akan cerita awalnya sebelum kenal Etera itu Etera itu dulunya berapa kali dan segala macam. Nanti kita bisa lihat ada 10 orang, ya 10 orang ya seperti itu. Ya, nanti saya sendiri juga lihat testimoni seperti itu ya merinding juga, luar biasa. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi Bapak Ibu dan bisa jadi inspirasi Bapak Ibu untuk membantu orang lain juga. Oke, minggu depan ya, hari Selasa minggu depan. Ya, kita akan parade 10 parade testimoni. Ya, oke, mungkin nih ya kalau ada pertanyaan bisa dibantu Pak Eko. Oh, suaranya masih belum on ya, Pak Eko ya. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, mungkin saya bentar-bentar saya ini dulu Pak. Bentar, saya setting dulu nih. Oke, bentar. Oke, ini ada Pak Bambang Sriwiyadi. Bagaimana cara cancer paru? Bagaimana tetap sama Pak? Ya, basic glow, fokus di liver, ya, paru, lambung dan ya. Dan itu semuanya ada di tulang belakang, Pak. Jadi basic glow. Nanti lakukan 2 sampai 3 kali, terus target air putihnya harus kena. Ya minimal ya 35 mili kalikan berat badan. Air putih yang di blow. Ya.
Dan nanti kalau pas habis basic blow, semua panduan basic blow udah dilakukan, baru blow di titik parunya, ya dari depan bisa. Nah, setelah 3 sampai 5 kali basic blow. Oke, ini Pak Anto ya dari Solo. Pak, ini saya mau tanya, ini istri saya kena bel palsy, gimana terapinya sih Pak? Ini Pak Anto Solo, saya dari Pak Bambang Solo. Oke Pak, oh ya, salam kenal Pak, yang tadi telepon ya. Saya barusan diterapi Pak Bambang karena saraf kejepit dan lutut sakit. Ya untuk bel palsy sama Pak, basic blow, fokus di ginjal, dan kemudian blow di muka. Ya, Ngomong gue. bisa nanti kalau tiap hari pakai paling 6 kali 1 minggu, insya Allah perubahan udah banyak sekali. Ya, kalau basic bel palsinya baru baru sehari 2 hari atau 3 hari itu biasanya sekali 2 kali aja udah rupanya udah banyak. Temen Ya, Pak. ini mudah Pak Mungkin basic Pak. bel palsi ini. Ya, Pak Dedi. oke. Oke Pak Anto, Ya, ini gitu tadi ya Pak ya. saya J, ngobrol sama Pak Bambang. Saya sudah diterapi J, di saraf kejepit sama di lutut. Alhamdulillah lumayan enak. Terus kalau lumayan Pak, alhamdulillah. istri saya itu Balpasri itu Bel berapa lama palsi. tuh Pak? Nah, itu nanti Bapak lakukan aja basic blow, fokus di ginjal, kemudian blow juga di muka Pak. Nanti dicari titik yang paling panasnya, bisa di sini, bisa dimanapun ya. Nanti belum itu ketemu titiknya, blow nyaman. Pakai speed 1 atau 2 Pak. Ya, 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 speed ya. 1 atau 2. Rutin tiap hari, sehari 2 3 kali. Nanti Oh gitu ya. perubahannya banyak. Saya tadi juga barusan dapat pasien bel palsi dari Sukoharjo juga. Ya, Ya. sekali terapi udah Oh, mulai perubahannya udah banyak. oke. Sama Ya, ini Pak, basic blow anak fokus saya di itu, ginjal. Ya, anak saya umur 2 tahun. ya. Itu belum bisa jalan, sama belum bisa ngomong Pak. Boleh Pak, nggak diterapi? gampang Pak. Boleh Pak, basic blow fokus ginjalnya aja Pak. Minum air putih yang di blow, itu cepat Pak. Seminggu 2 minggu perubahannya banyak. Karena memang nutrisinya nggak bisa serap, ginjalnya berat itu Pak. Oh Ya, ya, basic ya. blow fokus di ginjalnya. Bukan sakit Kalau ginjal ya Pak, besok, tapi ginjalnya berat. ya, kalau besok hari Ahad atau Minggu itu saya bawa ke acara Boyolali bisa Pak? Anak istri Bisa saya. Pak, insya Allah nanti ketemu. Boleh Pak, siap Pak Anto. Oh ya, Ya, siap. ya, Oke, siap Pak. oke. Moga-moga nanti bisa terbantu. Oke Pak Oke. Anto, sampai ketemu Pak di Boyolali. Ye. Siap, nggih. Waalaikumsalam, Pak. Oke Assalamualaikum Pak, warahmatullahi Ye. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye Pak. Pak Dedi, maaf sebelumnya Ibu teman Ibu Pak Dedi matur suwun. Mbak Hani. Bu Hani di mana Ibu ya? Saya di Jogja, di Condong Catur. Nanti kalau misalkan Ibu nanti bisa tanya ke pengundangnya. Insya Allah tahu. Iya. Halo Bu Hani. Ya, halo Pak Dedi. Ya, saya di Jogja juga. Nje, Bu Hani. Ya, Oh, di Jogja juga. Boleh. ya. Oh, nje. Saya minta itu Pak, Nah, alamat ibu teman saya itu. alamatnya. Ya, yang dulu Nje. Pak Dedi pernah itu waktu kesaksian di mana itu ya, mengenai ibunya itu yang juga kena kanker servikan, dibawa ke mana Ya, waktu itu diantar setiap hari itu. ya, ya. Itu, Oh, Bu. Nggak apa. Ibu Hani udah iya tahu ya. WA saya. Saya belum belum Pak Dedi, berapa ya WA-nya? Oh, nanti bisa bisa minta ke pengundangnya Bu Hani ya. Pengundangnya siapa Oh, yang mengarahkan Zoom? Bu Hana. Bu Hana saya sudah sering Minta Bu datang Hani Pak aja. Didi. Baik ya, ya Pak Didi. Oh ya, nanti minta Bu Hani aja nanti enggak apa. Nomor Nanti WA, kapan? ya. Terima kasih. Ya, J, nanti lewat ya. Sama-sama Bu Ani, Ya, J, J. ya. Malam J, Pak Bu. Didi. Selamat malam Pak Didi. Oh, J, Pak. Malam Pak, J. Ya ini Pak, ini ada teman saya itu liver itu sudah apa? Barunya memuncit itu kita perlu di mana livernya aja atau yang lainnya Pak Didi? Basic Glow Pak, Basic Glow. Nanti fokus di livernya. Cuman di livernya, pas di livernya dengan dosis nyaman dulu. Dan Oh Bapak gitu. perlu untuk di awal terapinya nyaman aja. Nyaman aja Basic Glow seadanya aja. Nanti mulai terapi ketiga, keempat baru nanti dicari titik livernya. Waktu mungkin yang Sesuai dengan basic lo, Pak. Paling paling untuk di awal kan tulang belakang 5 sampai 15 menit. Mungkin oh tulang iya. belakang 5 menit dulu, dicoba di awal dulu. Pelan-pelan dulu. Sebentar dulu, nanti 4 jam lagi terapi lagi, nanti besok terapi lagi, nanti besok terapi lagi. Sehari 2 kali. Untuk Iya. titik Jadi kalau ini untuk
Ya, Untuk titik limpatiknya juga perlu titik untuk limpatik, apanya, Pak? titik limpatik. Limatik di flow, ya. Basic flow itu termasuk limatik, Pak. Oh gitu. Ya, jadi panduan namanya basic flow termasuk limatiknya juga. Oh, iya. Terima kasih Pak Didi. Gitu ya, Pak ya. Ya. Ya, sama-sama Pak Kumaidi. Bagaimana solusi untuk dari bule nanti, Kak? Bagaimana solusinya untuk pasien yang nggak bisa minum banyak, Pak? Sementara syarat blower harus banyak minum. Anak saya susah menelan. Jadi cara kasih minum ditetes. Ditetes. Nanti disesuaikan, Bu. Kalau minumnya sedikit, terapinya juga sebentar. Ya, Pak. Nanti kalau minumnya udah mulai banyak, terapinya ditambah lama lagi. Jadi misalkan minumnya cuma 100 mili ya, kan 300 mili kan sekitar 30 menit, 40 menit. Tapi kalau 100 mili ya paling sepertiganya. Ya, paling cuma 10 menit. Pelan-pelan aja dulu, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Ya, jadi kalau ini anak susah menelan. Umur berapa Ibu ya? Ya, anaknya umur berapa ya? Oke, nanti bisa lewat voice Pak ya. Jadi kalau misalkan udah umur di 11 atas tahun, ini Pak. susah menelan. Ya Bu, Umur 11 tahun. 11 tahun. Susah menelan itu maksudnya gimana tuh? Eh, Eh, jadi tadinya anak saya normal, seperti anak-anak biasa. ya, Cuma J. kemudian dia kejang, kami bawa ke rumah sakit, Oke, didiagnosa ya. kena tetanus. Habis Kenapa itu Bu? masuk kena tetanus. Oh, tetanus ya. Ya, habis Infeksi itu ya. Terus, masuk rumah sakit ICU sampai 2 bulan. Kata dokter bakterinya sudah sampai ke saraf. Terus waktu keluar oke. dari rumah sakit, anak saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak, tinggal cuma telentang dan berbicara pun juga udah nggak bisa. Oke, itu darahnya kental nggak Bu Ibu cek? Darahnya kental maksudnya gimana Pak? Kalau Nggak luka Ibu gitu, kekentalan darahnya? Ya, kalau luka misalnya ada luka darahnya. nggak merhatiin sih Pak. Oke, jadi gini aja Bu, nanti pelan-pelan aja. Misalkan minum dengan ditetes, yang penting airnya udah masuk. Karena kalau darahnya kental biasanya ginjalnya berat, ya kejang dan segala macam. Nanti Ibu gini, pelan-pelan aja Bu. Blow speed 1 aja, tapi sebentar aja. Ya, Iya, nanti sambil semenjak nanti meskipun netesin, ya nanti Ibu harus harus lebih telaten ya. Misalkan eh, dengan ditetes 2 menit sekali, tetes lagi 2 menit sekali, tetes lagi. Sebanyak eh, mungkin tapi sedikit-sedikit tapi sering minumnya. iya kan jadi semenjak Ya. saya sering blow ini kakinya Hmm. membengkak, terus dia sering tiduran, makanya Hmm. saya khawatir apa karena minumnya nggak banyak, tapi dia Ya. saya blow, jadi ginjalnya jadi bekerja Ya. keras, gimana Pak? Ya. Ya. Jadi gini, itu kan ginjalnya berat. Ya. Terus Hmm. kemungkinan darahnya kental. Terus toksin-toksinnya nggak bisa keluar. Jadi begitu di blow, ini tubuh ini akan mengeluarkan toksin. Cuman karena kurang air, Pak. Jadi keluarnya nggak akan bisa. Jadi kayak kayak ibu misalkan contohnya bersihin WC, ya disikat, ya. Cuman nggak ya, siramnya dikit. Jadi kotoran itu nggak bisa keluar semua. Akhirnya dia terhambat di kulit, ya dermal toksit. Jadi kayak biduran. Jadi keluarnya nanggung gitu loh, Bu. Ya. Hmm. Nanti untuk prosesnya, jadi toksitnya keluarnya nanggung. Nanti untuk ngeblunya nyaman aja. Terus airnya dikit-dikit. Nah, nanti kalau darahnya udah encer, itu biasanya nelannya semakin gampang. Nah, kalau darah udah encer juga, aliran darah udah lancar, itu saraf akan hidup lagi. Ya, nanti itu tantangan bagi ibu nanti ditelatenin minum dikit-dikit tapi sering. Insya Allah Bu yakin bisa nanti. Iya, insya Ya, Allah harus siap Pak. telaten memang itu. Ya, Bu ya. Siap. Terus untuk terapinya jangan lama-lama ya Bu ya. Terapinya jangan Iya, lama-lama. Jadi kami ibarat bikin ibu kalau terapi satu kelamaan, titik ibu itu ibu sekitar 30 detik Pak. Itu kelamaan nggak Pak? ya pelan kelamaan Bu, kelamaan. Bentar aja, karena memang minumnya tetes gitu. Karena terapinya bentar aja. Oh, Terapinya bentar berarti aja pakai sekitar speed 10 1. detik aja ya per titik ya Pak ya? Iya, iya betul. Ya, 10 detik, berapa detik, 4 detik. Nanti kan Ibu bisa ngeliat nih. Kalau misalkan kan tarik ulur ya, Ibu yang tahu kondisinya, misalkan terapinya ini terlalu lama, keluar bidurnya berarti nanti turunin dikit. Nah, sambil dinaikin air putihnya. Ya, tarik ulur di Ya, situ. siap. Terima kasih Pak. Ya, gitu Terima berarti insya kasih. Allah dimudahkan, dilancarkan ya Bu ya. Jadi sama-sama Bu. Amin. Jadi. Ya Allah.
Oke, Bu Astuti, buat terkait autis bagaimana? Apakah bisa dengan ITERA? Jika bisa, cara perlu bagaimana? Pertanyaan berikutnya karena tadi disebutkan bisa untuk wajah, bagaimana jika kena mata? Ya, untuk autis membantu Bu, ya membantu tambah koordinasinya semakin mudah, tambah nurut ya. Tapi untuk menjadi normal ya kita belum ada testimoninya. Ya, cara blunya sama katanya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk autis dibikin nyaman dulu. Karena sekali misalkan kepanasan nggak mau lagi, nah lah nggak mau diterapin. Bikin nyaman aja dulu, nyaman, anget aja dulu. Nanti pelan-pelan nih. Yang penting sering di situ. Ya. Terus untuk wajah juga sama, blue di wajah pakai speed 1 dengan kondisi mata terpejam. Ya, rutin kalau bisa rutin pakai sehari 2 kali setelah mandi mau tidur. Ya, setelah mandi pagi atau mau tidur malam. Ya, rutin sekali terapi 10 menit 10 menit ya. Itu insya Allah nanti muka jadi lebih kencang, lebih glowing. Ya. Kemudian Mbak Nurul Zehani untuk penebalan rahim, adenomiosis, kista kanker bisa Pak? Bisa Bu. Ya, insya Allah. Ya, basic flow fokus di ginjal. Basic flow fokus di ginjal. Ya. Terus target air putihnya harus kena 35 mili kalikan berat badan. Ya, basic flow fokus di ginjal. Nah, nanti setelah basic flow baru ke titik yang ada penebalan rahimnya dari depan enggak apa-apa. Kistanya dari depan enggak apa-apa. Cuman setelah terapi basic flow ketiga dan kelima. Ya, setelah 3 kali atau 5 kali basic flow baru nanti ke titik yang dikeluhkan di situ. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 5 menit ya? Ah, mungkin ini Pak Eko nggak aneh ya, belum connect ya. Oke, mungkin bisa dengan voice note juga bisa, atau mungkin dengan chat, atau voice note langsung juga nggak apa. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan. Ya, gimana Bu Sugini? Ini, Oke, silakan Bu. ya, makasih Pak. Mau nanya Pak, ini saya kan lagi nerapi stroke, sebelahnya itu udah nggak Oke, berfungsi gitu. Nah, selama 6 oke. bulan itu badannya itu alhamdulillah udah bisa mulai gerak, berdiri juga udah ditepakin gitu. Cuman yang saya lihat Ya, sekarang tuh keluar air liur terus gitu Pak Dedi. Kalau itu kenapa ya Pak? iya. Ini darahnya masih kental, minumnya kurang itu Bu. Oh, minumnya kurang. Iya, minumnya kurang 35 mili kalikan berat badan. Minumnya tuh keluar terus gitu Pak Dedi. Iya, minumnya dikit-dikit tapi sering. Nanti kalau minumnya udah mulai bagus, darahnya udah mulai encer, itu nelannya gampang. Nah, Hmm. targetnya harus kena Bu, 35 mili kalikan berat badan. Memang kalau untuk orang stroke biasanya kendalanya di minumnya. Ya, jadi pola minumnya memang nggak terbentuk. Ya, akhirnya minumnya dikit-dikit. Jadi dengan minum sedikit, darahnya jadi kental, ginjalnya jadi berat, livernya jadi berat, tambah berat lagi. Nah, terjadilah stroke. Minumnya Bu harus semi dipaksa dikit. Oh Ya, ya. dikit-dikit tapi sering. Ya, nanti kalau minumnya sudah banyak, darahnya sudah encer, itu ngecesnya itu udah hilang. Oh gitu ya. Ya, ya, Satu lagi gitu Pak ya. Dedi. Minumnya aja banyakin Bu. Ya, Ya, satu siap-siap. lagi Pak Dedi. Minumnya berapa Bu targetnya coba? Nggak Tadi diituin, berapa? cuma pakai gelas aja. Gelas yang biasa Eh, gitu. eh, 35 mili, Bu catat Bu ya. 35 mili kalikan berat badan. 35 Ya, mili. Oh ya. ya. Jadi berat badannya berapa dikalikan 35 itu target minimal dalam 1 hari. Ya, sebisa mungkin anu, ya. Oke. Iya, Gitu ya Bu satu ya, lagi Bu Pak Sugini Dedi. ya. Satu Boleh lagi Pak. silakan. Ini Oke, siap, eh, siap Bu. kan ada diabetes gitu. Terus itu Oke, kakinya itu udah dingin. Nah, dia di blok, ya. kebetulan dia ngeblok sendiri. Saya karena jauh gitu ya. Terus udah Ya, 30 itu malah kedinginan gitu Pak Dedi. Itu pengaruh dari di apa ya? kakinya, Heeh. di Kaki kakinya, sama tangan di itu kaki. malah kedinginan. Heeh. Iya, jadi gini, pori-porinya kan buka. Jadi setelah terapi, ya, Bu setelah terapi itu kan pori-pori semua buka Bu. Jadi buka, jangan sampai kena angin, kena AC, ya minum dingin, makan dingin. Ya, jadi 4 jam setelah terapi jangan kena angin. Apalagi kalau misalkan kaki tangan lagi dingin, itu kan asamnya tinggi. Begitu di blow buka semua. Nah,
maksud badan itu ngeluarin toksit, tapi yang terjadi malah angin yang masuk. Hmm. Ya, jadi setelah terapi jangan kena angin, kena AC. Apalagi terapi jangan di luar, Bu. Terapi pintunya terbuka kena angin ya. Itu malah kedinginan nanti. Kalau naik motor nggak boleh juga ya Pak Dedi ya? Jangan. Ya, 4 jam setelah terapi. Ya, Oh naik iya. motor harus pakai mantel, pakai jaket. Gitu ya. Oh iya. Makasih Pak Dedi. Iya, sama-sama Bu Sugini. Iya. Siap. Pak Oke, Dedi. Pak Sri Sujiati. Namanya ganti, Pak. Iya, Pak. Pakai notebook istri. Pak Dedi. Oh, namanya Ibu toh. Ya, Siap, Pak Danang. ya, selamat Idul Fitri buat Pak Dedi, buat Pak Yona, buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ada yang saya mau tanya, ada pasien stroke. Sebenarnya Ya. tidak terlalu, kalau lihat sebenarnya tidak terlalu berat ya. Mana saya bilang nggak terlalu berat karena sebenarnya masih bisa jalan pelan-pelan. Ya. Tangan memang ada gangguan, tapi ngangkat masih bisa, genggam masih bisa. Ya, jadi Ya. kalau minum gelas air blue gitu 2 tangan gitu. Nah, Ya. sebenarnya challenge-nya adalah yang urgent itu adalah gimana mengendorkan leher supaya dia bisa ngomong, supaya dia bisa nelan. Karena Iya. karena challenge-nya ini adalah sepertinya saraf atau otot di leher yang terkena serangan. Jadi ngomongnya menjadi kayak diseret, nggak jelas gitu. Iya. Ya. Itu sama satu lagi, kakinya setelah di blue itu dia berasa kakinya lebih berat. Oke. Ya. Oke, minumnya Pak. Itu minumnya Pak. Nanti cek minumnya. 35 mili kalikan berat badan. Ya, minumnya. Jadi ciri orang yang darahnya kental, apalagi orang-orang stroke, satu, susah nelan. Yang kedua, ngomongnya susah. Ya. Terus kalau lebih parah lagi, seperti yang Bu Sugini tadi, ngeces. Ya, itu ciri ginjalnya berat. Bukan. Itu ciri darahnya kental. Ya, darah kental satu dari minumnya bisa jadi, atau mungkin dari liver masih berat. Jadi kalau liver masih berat, LDL-nya masih tinggi tuh Pak. Jadi yang bikin darah kental satunya adalah LDL, low density lipoprotein. Jadi LDL-nya belum stabil karena livernya masih berat. Ya, jadi 2 itu Pak. Jadi basic blue fokus di liver sama target air putihnya harus kena. Air putihnya harus kena per hari. Ya, apalagi air putih yang di blue ini pentingnya minta ampun. Ya, jadi misalkan ada pasien, mesti saya sarankan untuk dia minum air putih yang di blue tiap hari. Harus punya alatnya, harus. Ya, untuk sehat ya harus punya alatnya minimal untuk minum air putih yang di blue. Ya, karena itu penting sekali. Gitu Pak. Ya. Kadang pasien itu kan bohong, udah minum banyak, sudah menurut versinya dia. Banyak, berapa Pak? 3 gelas, menurut versi dia udah banyak. Ya, tapi untuk versi badannya, kebutuhan badannya masih kurang sekali. Sebenarnya kalau ngelihat Gitu, Pak. minumnya, selama saya bilang sabar aja minumnya, saya tungguin gitu kan. 1 gelas tuh 300 cc habis juga, bisa habis juga. Gitu. Iya, pas ditungguin Pak Danang. Kalau pas nggak ditungguin nggak habis tuh Pak biasanya. Biasanya kayak gitu Pak. Jadi kadang saya tanya, Bapak minum banyak? Bapaknya yang stroke ya. Saya tanya istrinya, Bapak minum banyak? Tanya sendiri Pak, nggak mau minum. Kalau depan Pak Dedi aja mau minum banyak. Di belakang disuruh minum saya yang dimarahin. Biasanya gitu. Ya, makanya perlu agak sedikit dipaksa dikit. Nah. Ya. Itu seperti itu. Biasanya hariannya, memang polanya itu mengganti pola. Ya, kadang saya suka challenge. Kalau Bapak 3 kali saya tahu ndak minumnya kurang. Saya tahu Bapak minumnya kurang, saya ndak mau terapi lagi. Saya bilang gitu. Akhirnya dia mau minum, pakai terapi lagi. Ya, terus dan saya pastikan dia minum air putih yang di blue. Dan dia harus punya alatnya. Ya, karena penting Pak. Ya, karena untuk sembuh memang apalagi stroke ya, darah itu biasanya kentalnya luar biasa. Itu di-challenge kayak gitu. Memang pasien kadang harus di-challenge kayak gitu. Ya, kalau ketahuan 3 kali terapi minumnya masih kurang, saya nggak mau terapi lagi. Ya,
Yang pengen sehat kan Bapak. Ya Bapak yang harus gimana caranya. Gitu Pak Ya, Danang. oke, sip. Ya, Oke, terima siap. kasih Pak Dedi, Ya, terima kasih oke. Pak Eko. Ya, sama-sama Pak Danang. Salam buat Bu Sri. Bu Sri Suciati. Dengar kok dia, Pak. Kirain ganti nama. Oke, Pak Oke, Danang. Sampai sip. ketemu Pak. Terima kasih. J, 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 J. Oke, yang lain silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. J, Iya, Pak Rahmat. J, silakan Pak. ya, ini maaf Pak Dedi. Ini kan malam ini ada acara 2 Zoom nih Pak. Sepertinya dua-duanya penting, Mhm. dua-duanya menarik. Cuman waktunya bersamaan. Oke, Nah, itu siap. kalau bisa dibedain jamnya atau beda harinya Pak. Karena sayang banget momen-momen kayak gini gitu. Jadi ya Oke, siap. diatur gimana. Karena ya timingnya berbarengan jadi teman-teman jadi ini Ya. Mm-mm. Karena ini produk Boleh, ini boleh, penting nggak apa. gitu kan buat prospek baru yang Ono juga informasinya penting. Ya lanjutkan Pak, Ya. semangat ini. Yang satunya Zoom apa ya Pak ya? Kick off meeting bulanan ya itu kayaknya ya. Kick off meeting. Oh, iya. Itu bukan rutin ya, bukan rutin ya. Bukan rutin. Iya. Iya, jadi kalau yang di kita yang rutin ya Pak. Oh, yang ini. Tapi Kita akan ini yang ada rutin. selalu hari Ya. Selasa, Pak, Ya, ini kan jadwalnya. dari kantor ya, itu dari kantor. Dia akan selalu Selasa berarti Pak Dari itu kantor. Jadi jadwalnya. kalau Setiap Selasa akan ada, Pak. ya, Tuh, iya. oh, Berarti- setiap Selasa. Coba nanti biar diobrolin sama Pak Yona. Iya, terima Maksudnya kasih, Ya, Pak. biar diobrolin sama Pak Yona. Ya. Berbeda jam. Siap. Nanti Makasih biar banyak, Pak Yona Pak Dedi. yang mengkondisikan. Ya. Siap. Siap. Ya. Makasih Pak Rahmat Sama-sama, informasinya. Pak Dedi. Oke, makasih Bu Devi. Terima Bu kasih, Devi Pak. tadi sempat nongol tadi. Iya, Maaf lahir Pak, batin ya saya Bu ada Devi. masalah, Pak. Boleh tanya satu, Pak? Apa lagi? Saya Apa lagi, sedang Bu? menangani orang pasien sakit benjolan di punggung, lipoma. Oke. Di punggung, Oke, benjolan jar ketiak, dan juga kena mah dan gula. Nah, Wih, saya udah terapi. komplit ya Bu ya? Ya, lumayan. Udah terapi, berat badannya udah Hmm. turun dari 56 ke sekarang tinggal 45. Hmm. Dan Terus? memang agak akut saya lihatnya. Saya coba terapi tadi dengan pakai bio yang kaki selama 30 menit dengan kondisi baru di 2 aja. Itu kakinya itu udah Iya lemas. betul, dari awal. Iya betul. Atau mungkin kalau misalkan gini, jadi orang-orang yang seperti itu, biasanya kita kan perlu namanya diagnosis level tes ya. Jadi Iya. kita perlu raba orang ini levelnya di mana gitu. Kadang kalau rabanya misalnya levelnya terlalu tinggi ya diturunin, terlalu rendah. Nah, paling aman ya kalau udah mau orang-orang yang seperti itu, ya satu levelnya udah bener Bu, 1 atau 2. Cuman timingnya iya, mungkin timernya 10 aja. Kelamaan. Oh, oke. Ya, 10 aja. Nanti kalau 10 dia udah nanti lama-lama kita tahu nih level dia yang sebenarnya di mana. Jadi kalau di terapi pertama memang kita harus diagnosis dulu. Ini orang ini levelnya di mana ya? Nanti kalau ketinggian malah reverse impact, healing resistnya dia nggak kuat atau apapun ya, atau kerendahan dia nggak kerasa. Nah, seperti itu. Jadi Ya, perlu saya dipastiin nanti kalau mau untuk coba mamanya, rawat di rumah aja, Pak. Saya suruh ke rumah aja dia ya selama betul. 3 hari supaya dia ikut pola Ya. saya gitu. Ya. Ya, oke, Pak. Betul. Jadi kalau misalkan ketinggian sebenarnya udah nggak apa-apa misalkan. Jadi kayak lemes, kayak apa itu kan namanya healing crisis. Itu bagus, itu adalah reaksi penyembuhan. Itu pertanda bahwa asam tubuhnya tinggi. Nah, tinggal Iya. kasih minumnya aja. Cuman kadang ada orang-orang yang belum tahu yang namanya healing crisis. Ya. Jadi kalau udah tahu, kita kasih tahu sebelumnya. Pun nanti misalkan ada lemes, ada mual, itu berarti ada reaksi penyembuhan. Itu bagus. Nah, kalau misalkan ibu masih kuat, levelnya dipertahankan atau dinaikin. Nah, kalau dicepetin pengen sembuh memang nggak nyaman nanti. Tapi kalau pengen nyaman nggak cepat, ibu pilih yang mana? Kan gitu. Ya, udah Pak, udah Itu Bu Devi diterapi. Satu Udah lagi terapi Pak, ya? kan dia makan obat Bagus. tidur Ya. tuh sudah 10 tahun makan obat tidur. Wih, Nah, itu wih. makanya ini apa barusan mau tidur, Dev, aku nggak bisa nih tidur. Ya udah nggak apa-apa makan aja, saya bilang. Karena kalau nggak nanti dia nggak tidur. Itu udah bener nggak Itu Pak? nanti Saya kalau suruh darahnya makan. udah encer, ya nggak apa-apa. Untuk di awal nggak apa. Nanti minum obat tidurnya bisa nanti dikurangi pelan-pelan 2 hari sekali. Nanti suatu saat kalau aliran darahnya udah lancar, organnya udah Oke. seimbang, nggak makan obat pun dia bisa tidur.
nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali. Saya baru nanganin orang juga minum pengencer kencing ya. Awal itu 2 hari sekali. Lama-lama sekarang udah 8 hari sekali. Ini dari 8 hari yang udah 10 hari ini nggak makan. Nih hari ini baru minum lagi. Nah, padahal dulu hampir tiap hari dia minum pengencer darah, pelancar kencing. Ya, jadi 10 hari. Nanti lama-lama lepas itu. Ya, jadi jadikan obat sebagai alat bantu sementara di saat organnya lagi diseimbangkan. Oke, Pak. Itu Bu Devi Kasih ya. Pak Dedi. Ya, kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Devi. Jadi dimudahkan, dilancarkan Bu. Ya. Ya. Oke, mungkin cukup Pak Eko ya. Ini Pak Eko lagi membisu, topo bisu Pak Eko. Trouble, lagi trouble, Pak. Oh, terus. Eh, Oh, sudah bisa ya? udah trouble ya. Oh, bisa bisa? berarti. Oh, udah bisa Oh. ternyata kok. Wah, Oh, tadi ngeprank. yes. Tadi ngeprank ternyata tuh. Enggak, Pura-pura Pak. membisu tadi. Ya, minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari untuk penebalan udara juga. Air di Blue berapa menit? Per 300 ml Blue 2 menit, Bu. Per 300 ml Blue 2 menit. Pak Deddy, tetangga saya sedang cuci darah. Bagaimana Blue-nya? Tetap basic Blue, cuman pelan-pelan dulu, Pak. Sebentar saja, karena minumnya kan sedikit ya. Pakai level 1 atau 2, speed 1 atau 2, tapi sebentar aja, 10 menit paling lama, seluruh badan. 10 menit, 15 menit lah, paling lama. Jangan kayak orang normal kan minumnya banyak. Nanti memang di awal lemes dulu dia, karena asamnya tinggi kan. Orang-orang yang ginjalnya berat itu biasanya asamnya tinggi. Ya nanti biar nggak terlalu lemes, makanya kita harus manajemen healing rate-nya. Pelan-pelan dulu. Lipoma bisa Bu, banyak kesaksiannya lipoma. Ya basic blow, fokus di ginjal, kemudian blow di titik lipomanya. Oke, mungkin gitu Pak Eko ya. Ya, ini Bisa Pak ya? terakhir malah Oke. bisa nyambung ya. Ya tadi Baik, Pak ternyata Dedi. cuman pura-pura aja. Pura-pura nggak bisa. Beneran ini, Pak. Oke, Pak Dedi, terima kasih. Tapi sebelumnya Ya, ini ada siap. sedikit ini Pak untuk acara BOP, mungkin bisa saya sampaikan Oke. ya. Untuk Bapak Ya. Ibu sekalian, ini ada beberapa acara ya. Ini penjelasan kalau malam hari ini itu offline ya. Online. Nah, jadi nanti untuk acara ada pengenalan teraker dan terapi gratis. Ini ada di berbagai kota. Ini saya mulai di Kota Malang tanggal 12 April. Ya. Untuk tempatnya nanti Bapak Ibu bisa minta informasi dari Bapak Ibu yang mengundang. Terus tanggal 12 berikutnya ada di Cilacap. Ya, tanggal 13 April ada di Boyolali. Tanggal 13 terus setelah Boyolali ada di Purwokerto. Terus tanggal 13 April di Surabaya. Magelang di tanggal 19 April. Ya. Terus di Kudus itu tanggal 19 April juga. Jakarta juga tanggal 19 April. Di Klaten tanggal 20 April Bapak Ibu. Ya, dan di Semarang juga tanggal 20 April. Di Blitar tanggal 20 April. Itu pengumumannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengoptimalkan pertemuan-pertemuan yang dari perusahaan ya untuk sehat lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuna. Ada dan Pak pengumuman Dedi. lagi, Pak Eka. Ya. Ada pengumuman lagi untuk besok hari Rabu. Itu Zoom meeting tentang bisnis plan-nya. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya prioritas, pengen tambahan penghasilan, atau pengen punya prioritas, pengen punya sesuatu yang baru, ya. Jadi ini bisnis di Prive ini ada bisnisnya. Jadi Bapak Ibu selain tambah sehat, jadi banyak sekali teman-teman yang kenal Prive ini tentang kesehatan ya. Cuman begitu dia sehat, dia kenalkan juga ke orang lain, orang lain juga ikut sehat, beli alatnya, dan dia pelajarin tentang bisnisnya, dan alhamdulillah dari segi finansialnya luar biasa. Ini potensinya Pak luar biasa. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya sendiri juga merasakan perubahan hidup ya, bukan hanya bertahan hidup, tapi banyak sekali teman-teman yang berubah hidupnya dari bisnis Prive ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen tahu ya tentang bisnis plan-nya seperti apa,
Ya, jadi Bapak itu bisa datang besok di Zoom di link yang sama. Ya, dan itu nanti akan dijelaskan langsung untuk besok sama Pak Yona. Jadi Pak Yona ini kebetulan mentor saya tentang bisnisnya. Jadi untuk strategi bisnis dan segala macam dan penghasilannya Pak Yona ini udah di atas 150-an juta sebulan. Ya, kemarin saya tanya kurang lebih 180 sampai 200 sebulan. Dan beliau tempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya, 2,5 sampai 3 tahun. Dan di atasnya Pak Yona ada namanya Pak Beni, Pak. Saya juga penasaran juga dengan penghasilan Pak Beni. Pak Ben penghasilan berapa? Waktu awal saya ketemu 3 tahun yang lalu, beliau penghasilan masih 80-100 juta. Tapi kemarin Pak, saya ketemu lagi dia udah di atas 500 juta sebulan. Wih, Dan itu kalau di luar Indonesia biasa. masih belum apa-apa, karena memang kemarin saya juga ke Jakarta, ketemu dengan orang Filipina yang Corona Ambassador. Dia penghasilannya itu di atas 3 miliar per bulan. Jadi Prev ini kan baru berumur 3 tahun, mau 4 tahun. Ya, ternyata ada juga orang yang Corona Ambassador juga di Filipina, penghasilannya 7,5 M per bulan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau punya penghasilan, ya minimal misalkan nggak usah 1 M deh, 100 juta per bulan aja. Itu terjadi 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. Kira-kira bisa nggak berubah hidupnya? Mungkin Luar bisa biasa, beli Pak. punya mobil baru, rumah baru dan segala macam. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu selain ya kesehatan yang kita dapat dan kita bisa ngelihat. Jadi kalau orang saya sering ketemu orang-orang bisnis ya. Orang-orang kalau orang bisnis kan intuisinya tajam ya. Dia ngerti produk bagus, intuisinya langsung jalan. Intuisi itu sesuatu yang apa ya, feeling nih. Ini produk nih pasti booming nih. Ya, itu adalah intuisi, Pak. Jadi sesuatu entrepreneur itu kuncinya adalah intuisi. Dia ngerti nih. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang meledak itu apa? Itu dari intuisi. Nah, itu yang dibutuhkan benar-benar. Dari semoga Bapak Ibu nanti bisa merasakan alat ini dan bisa punya intuisi. Ini alat bagus nih. Jadi benar Pak, ini udah dalam waktu 3 tahun, 4 tahun ini udah ke 88 negara. Dan itu penggeraknya luar biasa. Jadi kalau orang nggak punya intuisi, memang ya itu tadi seperti hari ini Pak, kita sebagai user HP tahun 2000 dulu, ya saya pun nggak punya intuisi bahkan smartphone itu meledak. Tapi ada juga teman-teman saya yang ngambil, ya ini udah bergerak di bidang per HP-an itu udah hampir 25 tahun. Sekarang juga miliaran. Ya, sementara yang saya waktu itu nggak ngelihat, intuisi saya nggak jalan. Ya, ini muncul lagi Pak, game changer lagi hari ini. Ini di bidang kesehatan apalagi ya, yang dibutuhkan semua orang dari umur berapa sampai berapa semua butuh. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu nanti bisa intuisinya bisa kena, feelingnya bisa kena, dan ngerti tentang marketing plan-nya, insya Allah Pak. Ya bukan hanya tambah sehat, tapi perubahan akan terjadi. Ya, perubahan hidup kita akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan, ya untuk Selasa, ada parade testimoni. Jadi nanti kita akan pilihin testimoni yang unik-unik Pak, yang unik-unik ya. Jadi bukan hanya tentang lututnya bisa jongkok, emang itu udah biasa ya. Apa nama eh, kebas itu udah biasa. Jadi nanti kita pilihin yang unik-unik, yang yang apa namanya, yang Heboh, Pak. Menghebohkan. yang beda ya, yang menghebohkan lah. Nanti kita pilih. Nanti dari timnya Mas Eko ada, timnya Mbak Nining ada, timnya Pak Tanto, timnya Pak Yona, yang lain juga ada. Nanti kita pilih. Jadi nanti ada 10 testimoni. Dan itu sangat menginspirasi. Saya pun juga nggak sabar pengen lihat cerita dari mereka-mereka ini. Ya beliau-beliau ini yang ngerasain. Karena saya sendiri kalau melihat orang terus pakai alatnya terus sembuh ya, saya ikut seneng Pak. Sampai saya merinding ada. Wih, kok bisa ya? Alhamdulillah ya. Ternyata kita jadi bagian dari saluran berkah untuk sehatnya beliau-beliau ini. Jadi kita dipilih jadi saluran berkah untuk banyak orang. Yaitu hari Selasa besok. Nah, kemudian tanggal 11 hari Jumat ya itu ada pertemuan meeting khusus sama board of director kita, jadi Dr. Stefan Lai. Nah, beliau ini yang salah satu yang mendirikan PREV di seluruh dunia yang hari ini udah ke 88 negara, dan beliau ini intuisinya luar biasa. Jadi awalnya dulu juga sama, beliau tahu alat ini, begitu dia ngelihat, dia langsung feeling, Pak, ini akan meledak di seluruh dunia. Ya, itulah visi intuisi dari seorang pemimpin besar. Nah, nanti kita akan meeting khusus yang Future Start Bob, peringkat Future Start Bob dengan Stephen Lai. Ya, pastikan Bapak Ibu, ya, yang mungkin Itu Zoom pengen juga ikut Pak yang Dedi hari ya? ini belum Future Start, bisa Zoom juga langsung dengan Oke. Stephen Lai. Ya, Berarti saya sangat Jumat ngefans juga dengan beliau. ya. Ya, Jumat tanggal 11. Sangat-sangat 11. ngefans sekali dengan beliau karena enggak gampang seorang bisnis bisa ekspansi ke 80 negara dalam waktu dari 3 tahun.
Ya kita bisa bayangkan misalnya kita punya bisnis ekspansi ke kota-kota atau provinsi aja, effortnya luar biasa. Dan beliau bisa mewujudkan itu dalam 3 tahun bisa ke 88 negara dan dia punya visi akan menjadi network marketing terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Ya, ini visinya luar biasa, kencang sekali. Nah, salah satunya besok di Bali kita ada acara anniversary yang keempat, Pride, ya di Bali, 27 Mei, dan kemudian November ada 2 orang dari seluruh dunia. Ya, ini adalah suatu, kita punya miracle device yang luar biasa, dan kita punya miracle bisnis yang luar biasa. Siapa tahu Bapak Ibu, hari ini kita ketemu, itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, Amin. yang selama ini kita pengen tambah sehat, tambah sukses, insya Allah Bapak Ibu. Tuhan udah ngasih kode-kode biasanya. Jadi hari ini kita ketemu bukan kebetulan, tapi itu adalah kode dari Tuhan karena doa-doa yang selalu kita panjatkan tiap malam. Insya Allah Bapak Ibu kalau misalkan udah feeling, udah hati, lakukan, dan spiritnya cuma satu, ya bantu semakin banyak orang, insya Allah nanti Anda akan dikejar uang di situ. Ya, Amin, amin, amin. Amin. oke gitu dulu Bapak Ibu ya. Oke. Zoom malam hari ini kita selesai. Makasih buat Pak Eko yang udah Terima kasih juga. mengawal Zoom ini dari Terima awal sampai akhir, dan juga Pak Yona dan juga teman-teman. Insya Allah kita bisa menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Amin, Oke, amin, sampai amin, ketemu amin. lagi di Selasa minggu depan. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih Mas banyak Pak Dedi, Dedi, Pak Pak Yona, Pak Eko, Pak Eko. Ya, Yona. sama-sama Bapak Sehat Haji. selalu.